Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Pras hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana Bu Ai? Alhamdulillah Pak, masih kurang sehat ya. Semoga kita senantiasa selalu sehat ya Pak ya. Amin. Baik, Pak kira-kira ini mau ngobrol-ngobrol santai nih, judulnya coaching ceritanya ya. Ya, Kira-kira mau membahas apa nih Pak? Nih i- dari Pak Pras ya? ini Bu, saya tuh punya apa ya namanya unek-unek yang mungkin saya ingin ungkapkan gitu ya. Semoga saja apa yang saya rasakan, permasalahan yang saya hadapi itu bisa apa namanya membuat saya menemukan inspirasi gitu kan. Disclaimer dulu gitu Bu sedikit gitu. Saya mengalami permasalahan di mana kelas yang saya ajar itu ada beberapa atau sebagian siswa itu mengalami kurang fokus ketika saya sedang menerangkan di depan begitu Bu. Oh, ketika sedang menerangkan di depan gitu ya. Nah, menurut Pak Pras nih kira-kira faktor apa aja yang membuat siswa tersebut kurang fokus gitu dalam belajarnya? Baik Bu, mungkin saya runtut dulu dari awal cerita gitu kan ya. Pertama, kita tahu sendiri bahwa, saya dengan teman-teman angkatan P3K yang lainnya Bu ya, angkatan 3 itu baru mengemban tugas itu kan baru 1 tahun, terus kita masih tahap beradaptasi begitu. Nah, ketika saya, pada fase mengajar kelas 7, di mana kelas 7 ini, kalau di SD itu kan fase kelas bawah ya Bu ya, kelas awal gitu ya, yang masih cara mengajarnya itu harus disuapi gitu kan, belum tumbuh mengenai berpikir kritisnya itu belum tumbuh gitu kan. Nah, ketika momen di mana saya mengajar gitu, menjelaskan, menerangkan sebuah materi, nah ada salah satu anak ini yang duduknya paling belakang itu dia mengobrol dengan temannya gitu ya. Terus tidak hanya mengobrol, dia ini juga bercanda gitu, bercanda dengan temannya sehingga mengganggu kondisi kelas saat itu gitu. Nah, yang saya lakukan itu apa namanya? Menegur gitu, Bu. Menegur saya ingatkan dulu, "Nak, tolong ya perhatikan Bapak sedang menerangkan dulu," gitu. Nah, saya lanjutkan menerangkan gitu. Setelah saya lanjut menerangkan, kedua kalinya dia berlaku hal yang sama begitu ya, masih bercanda dengan temannya. Lalu, saya mengingatkan untuk kedua kalinya gitu kan. Nah, ketika saya menerangkan tidak beberapa lama, anak yang sama ini, eee, makin menjadi begitu, Bu. Dia, bercandanya sampai dengan keluar bangku dengan, teman bangkunya yang berlainan tempat duduk gitu. Nah, otomatis dengan hal tersebut saya terpancing emosi gitu. Nah, hal yang respon yang saya keluarkan adalah respon negatif gitu, Bu, emosi yang negatif sehingga, saya melakukan, tindakan membentak anak gitu Bu, "Kamu," gitu kan dengan nada tinggi gitu, "Kamu bisa diam nggak?" Gitu kan. Nah, tapi setelah berjalan waktu ketika pembelajaran itu, sudah selesai, saya memikirkan ulang gitu, ternyata, saya menyesal gitu Bu dengan tindakan tersebut gitu ya, dengan apa namanya, reaksi saya yang mengeluarkan emosi saya begitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin setelah saya pikir-pikir gitu, setelah saya merenung gitu Bu, faktor-faktor yang mempengaruhinya mungkin dari segi ini ya Bu ya, dari segi media pembelajaran gitu, metode pembelajaran, terus psikis anak begitu Bu, yang mempengaruhi fokus anak ketika kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, di mana apa namanya, saya tidak mempertimbangkan metode apa yang cocok untuk anak tersebut. Nah, terus saya tidak mempertimbangkan media serta metode serta keadaan kondisi anak hari tersebut begitu Bu. Itu yang muncul seminggu ini Bu, permasalahan yang saya
alami dan saya hadapi begitu, Bu. Oh, oke, baik, Pak. Kira-kira nih, menurut Bapak dari permasalahan-permasalahan yang tadi diceritakan, nah, bagaimana nih cara menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut? Permasalahan itu timbul mungkin ini saya masih masih berencana ya, Bu, ya, masih merencanakan. Dari permasalahan yang saya timbul ini kan mungkin saya akan yang tahap awal dulu nih, saya akan berkoordinasi dulu dengan wali kelas begitu, Bu, untuk mencarikan datanya dulu tentang anak yang kemarin menyebabkan sebuah reaksi, negatif ya, kegiatan belajar belajar mengajarnya jadi saya meninggalkan jejak yang negatif, entah dendam di anak gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih tidak berkelanjutan gitu. Nah, saya rencanakan untuk berkoordinasi dulu dengan wali kelas, Bu, gitu kan. Meminta data apakah anak ini latar belakangnya bagaimana dan gaya belajarnya seperti apa. Misalkan seperti eh, anak ini anak ini belajar anak ini belajarnya visual, kinestetik, atau audio audio gitu kan. Nah, saya akan meminta datanya. Nah, setelah saya bekerja sama dengan wali kelas, mungkin saya akan sharing dengan MGMP mengenai metode dan media pembelajaran yang mungkin cocok di kelas tersebut atau misalkan di-sharingkan permasalahan saya di mana permasalahan saya di mana pernah dialami juga dengan teman yang lain begitu, Bu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan berbagi juga di kelompok belajar lalu berkoordinasi dengan BK. Mungkin itu rencana awal saya dan membuatkan jurnal begitu, Bu. Jurnal permasalahan yang timbul perharinya gitu, Bu. Wah, luar biasa ya Pak Pras. Rencana aksinya sudah mulai ada nih mengenai penanggulangan permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, kemudian kira-kira dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, kira-kira Pak Pras mau melibatkan siapa aja gitu untuk mendampingi rencana yang sudah dijabarkan tadi. Baik, Bu, tentu saya juga perlu kolaborasi, perlu orang untuk menjadi QC atau pendamping saya dalam rencana yang sudah saya rancangkan. Tentu yang paling awal adalah wali kelas, Bu, akan saya mintai tolong untuk keikutsertaannya dalam permasalahan yang muncul ini. Lalu dengan rekan-rekan MGMP di bahasa Indonesia, lalu dengan rekan di kelompok belajar begitu, Bu. Selanjutnya mungkin dengan BK gitu kan, dengan BK apakah ada kiat-kiat nih gitu kan untuk perencanaan yang sudah saya buat gitu kan. Nanti mungkin saya akan meminta refleksinya begitu, Bu, refleksinya dengan rekan yang lain, apa yang kurang dari saya atau misalkan media pembelajarannya, apakah yang saya bawakan itu tidak menemui kecocokan begitu atau misalkan saya kurang memahami dampak psikologis anak yang cara belajarnya tentang audio atau misalkan kinestetik atau visual begitu. Jadi intinya saya akan melibatkan MGMP, wali kelas, kelompok belajar, lalu BK begitu. Baik, siap Pak Pras. Nih terakhir nih, alhamdulillah kan kita udah melaksanakan sesi coaching dengan alur Tirta ya, dari mulai tujuan, kemudian mengidentifikasi, menggali permasalahannya seperti apa, kemudian ada rencana-rencana aksi yang tadi sudah dijabarkan dan tanggung jawabnya gitu ya, mengenai siapa yang mau dilibatkan untuk menjabarkan rencana-rencana aksi tersebut yang pihak-pihak yang mau dilibatkan gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini perasaan Pak Pras gitu ya setelah mengalami atau melaksanakan coaching dengan alur Tirta ini? Baik, Bu, saya merasakan bahwa saya istilahnya berkurang ya, Bu, ya, beban gitu kan atau misalkan apa, unek-unek gitu, Bu, unek-unek di
hati saya gitu tentang permasalahan yang timbul belakangan ini. Dengan adanya kegiatan ini Bu, saya merasakan lega gitu Bu, bisa mengeluarkan unek-unek saya, jadi tidak saya pendam sendirian Bu gitu kan. Nah, di mana saya bisa lepas bercerita nih di kegiatan ini, di kegiatan coaching ini gitu kan. Saya bisa lepas bercerita, lalu sharing, dan menjadi hal yang luar biasa ya Bu ya, ketika saya bercerita ini tiba-tiba gitu kan inspirasi-inspirasi itu muncul, jadi tidak saya pendam sendirian, saya sharingkan dengan ibu gitu sebagai coaching gitu kan. Dan terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu kan, terus Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga menjadi pemantik saya menemukan sebuah inspirasi-inspirasi dalam permasalahan gitu kan. Lalu kehadiran penuh Ibu sebagai coaching gitu kan, itu sangat terasa sekali begitu Bu. Nah harapan saya begitu Bu dalam kegiatan coachingnya, mudah-mudahan tetap berkontinu, kita bisa membagikan nilai-nilai positif di rekan-rekan yang lain, tidak hanya saya dengan ibu, mungkin rekan yang lain dengan rekan yang lainnya juga gitu kan. Lalu harapan saya dalam permasalahan yang timbul di ketika saya bertugas gitu dapat istilahnya diminimalisir dan lebih baik ke depannya, di mana fokus belajar anak-anak ini bisa sedikit meningkat begitu dengan dihadirkannya media, metode, dan asesmen awal tentang psikologi mereka begitu, dan kolaborasi yang ditimbulkan dari rencana yang saya rancang berserta rekan-rekan yang lain begitu paling Bu. Baik, setuju ya, Pak Pras ya. Jadi begitu ya umpan balik perasaan atau harapannya. Alhamdulillah sesi kita sudah berakhir ya mengenai coaching gitu ya dengan alur Tirta, kemudian umpan baliknya juga sudah gitu ya. Terima kasih banyak juga Pak Pras sudah sharing berbagi praktik baik gitu mengenai kegiatan-kegiatan, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahnya gitu ya. Terakhir mungkin saya sampaikan sebuah pantun ya Pak Pras, boleh ya? Boleh Bu, Iya, cakep. ada 2 menit lagi untuk pantun ya. Ikan hiu di batu karas ya. Sangat setuju Pak Pras begitu ceritanya. Terima kasih Bu, mantap sekali, cakep. Baik Bu, terima kasih Cakep ya. banyak Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pras ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.